saya Elisandriani, biasanya dipanggil dengan Caca. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji atau yang biasanya disebut dengan Umrah. Saat ini saya semester 7. Tahu kan pada fase-fase semester 7 itu bagaimana? Bagi yang udah merasakannya pasti tahu sekali. Baik, pembahasan materi kita hari ini yaitu tentang landasan neurologis bahasa. Biasanya landasan neurologis bahasa ini dibahas di mata kuliah psikolinguistik. Jadi landasan neurologis bahasa nanti saya paparkan di sebelah sini. Baik, jadi kita ke materi yang pertama, lanjut pembahasan. Untuk memahami sebuah bahasa, manusia dapat memperkenalkan prosesi ujaran. Di dalam sebuah ujaran terdapat faktor yang dapat mempengaruhi sebuah bahasa, yakni faktor biologis dan faktor neurologis. Mengapa? Karena perkembangan bahasa manusia erat keterkaitannya dengan perkembangan biologisnya. Begitu juga dengan faktor neurologis, bahasa yang sangat erat kaitannya antara otak manusia dengan otak hewan. Ada beberapa faktor yang paling penting dalam penguasaan bahasa. Salah satunya adalah faktor neurologis, yakni kaitannya antara otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa, tetapi hewan tidak. Otak manusia dengan otak hewan berbeda, bukan hanya bentuknya saja yang berbeda, tetapi fungsinya juga berbeda. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar otak manusia digunakan untuk proses mental, termasuk proses kebahasaan. Sedangkan binatang hanya untuk kebutuhan fisik saja. Dapat dibuktikan perbedaan neurologis yang membuat manusia dapat berbahasa, sedangkan hewan tidak. Adapun menurut para ahli KR, bahasa dan berbahasa adalah dua hal yang berbeda. Hewan-hewan yang dilatih seperti dalam sirkus atau anjing peliharaan memang mengerti bahasa karena hewan tersebut dapat melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh pelatihnya. Namun, kemengertian hewan tersebut sebenarnya bukan karena dia mengerti bahasa, melainkan sebagai hasil dari respon-respon yang dikondisikan. Lain halnya dengan beo dan burung nuri yang dapat berbicara. Hal itu bukan karena burung tersebut dapat berbicara, melainkan burung tersebut memiliki alat artikulasi yang dapat menirukan ujaran manusia yang didengar atau dilatih. Di burung nuri dan burung beo itu bisa berbicara hanya yang biasa didengarkan oleh pelatihnya saja, bukan berarti dia bisa berbicara. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu tentang struktur dan organisasi otak manusia. Otak manusia berukuran sekitar 1-1,5 kg dengan rata-rata 1.330 gram. Otak manusia ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada yang pertama cerebrum atau yang disebut dengan otak besar. Otak besar ini merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang. Di otak ini memiliki kemampuan berpikir, analisis, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, memori, dan kemampuan visual. Kecerdasan intelektual atau IQ juga ditentukan oleh kualitas bagian otak besar ini. Yang kedua ada cerebellum atau yang disebut dengan otak kecil. Otak kecil ini terletak pada bagian belakang kepala. Pada bagian otak kecil ini mengontrol banyak fungsi otomatis otak. Di antaranya mengatur sikap atau posisi tubuh, terus mengontrol keseimbangan, koordinasi otot dan gerakan tubuh. Jadi kalau kita mau berpikir saya duduk, berarti itu menggunakan otak kecil. Yang ketiga ada brainstem atau yang disebut dengan batang otak. Batang otak ini di bagian berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar atau memajang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Di batang otak ini mengatur fungsi dasar manusia termasuk pernapasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses perencanaan,
dan sumber insting dasar manusia yaitu fight or flight, yang artinya lawan atau lari saat sedang dalam bahaya. Batang otak ini dijumpai juga pada hewan seperti kadal dan buaya. Bagian otak yang keempat yaitu limbic system atau yang disebut dengan sistem limbik. Sistem limbik ini terletak di bagian tengah otak, membungkus batang otak ibarat kerah baju. Bagian otak ini sama dimiliki juga oleh hewan mamalia sehingga sering disebut dengan otak mamalia. Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan atau mengatur produksi hormonnya, memelihara homeostatis, terus rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme, dan juga memori jangka panjang. Jadi kalau kita merasa haus, lapar, atau untuk nafsu atau untuk produksi hormon lainnya, biasanya di otak bagian limbic system. Lanjut dengan pembahasan ketiga yaitu hubungan otak dengan bahasa. Apabila input-input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi akan ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengar. Setelah diterima, dicerna dan diolah, maka bunyi bahasa tadi dipilah-pilah menjadi suku kata, frase, klausa, dan akhirnya menjadi kalimat. Setelah itu akan muncul dua kemungkinan. Yang pertama, jika masukan hanya sekedar informasi yang tidak perlu tanggapan, maka masukan dapat disimpan di memori otak, karena suatu saat nanti masukan tersebut akan berguna untuk kedepannya. Selanjutnya akan tersimpan di memori. Bahasa dipakai untuk berkomunikasi oleh manusia dalam sebuah komunikasi atau budaya bicara dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama. Pembahasan yang keempat yaitu gangguan bicara atau wicara. Apabila aliran darah pada otak tidak cukup atau ada penyempitan pembuluh darah, maka akan terjadinya kerusakan pada otak yang biasanya dinamakan dengan stroke. Gangguan bicara yang disebabkan oleh stroke disebut dengan afasia atau aphasia. Bahasan yang kelima, perkembangan bahasa pada anak. Sebelumnya, apa itu perkembangan bahasa? Perkembangan bahasa merupakan salah satu mata rantai pertumbuhan anak selain perkembangan lain, seperti perkembangan motorik kasar, terus perkembangan pemecahan masalah visual motor yang merupakan gabungan fungsi penglihatan dan motorik halus, terus serta perkembangan sosial. Seseorang anak tidak dikatakan cerdas jika dia hanya bisa memecahkan masalah visual motor dan fasih berbahasa tanpa diimbangi dengan kemampuan bersosialisasi. Anak dikatakan mengalami keterlambatan bicara atau kesulitan berbahasa jika kemampuan menyimpang dari standar tersebut. Adapun penyebab keterlambatan bicara dan berbahasa secara umum sangat beragam. Di antaranya 1. Retardasi mental yang menyebabnya kurangnya kepandaian anak dibandingkan anak lain seusianya. Yang kedua, ada gangguan pendengar. Yang ketiga, berlainan organ bicara. Yang keempat, mutisme selektif atau ketidakmauan berbicara pada keadaan tertentu. Yang kelima, deprivasi atau kurangnya stimuli dari lingkungan. Yang keenam, kekurangannya gizi yang mengakibatkan kelainan saraf. Yang ketujuh, autisme atau deviasi komunikasi baik dalam berbahasa maupun bertingkah laku. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan otak wanita dan otak pria. Perbedaan antara otak pria dan otak wanita dalam hal bentuknya yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Jadi, wanita memiliki hemisfer kiri yang lebih tebal sehingga umumnya para wanita pandai berbahasa atau berkata-kata. Adapun menurut KR, letak keunggulan otak wanita terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada otak wanita lebih seimbang. Wanita memiliki kemampuan verbal yang tinggi yang ternyata dapat dilacak otaknya. Penggunaan otak kiri dan otak kanan secara serentak membuat wanita dewasa lebih lincah dalam soal verbal dibandingkan dengan pria.
Otak wanita lebih cepat dalam mengingat dibandingkan pria. Jadi otak wanita lebih berkualitas daripada otak pria. Bagian yang kedua, otak wanita lebih tajam. Penglihatan wanita lebih tajam daripada pria. Menginjak ke daya ingat wanita juga lebih tajam daripada pria loh. Perasaan wanita juga tajam, tak jarang wanita sering baper. Hal tersebut terbukti ketika wanita diminta untuk mengenang pengalaman emosionalnya, wanita lebih responsif daripada daerah pria. Bagian yang ketiga, lebih awet dan selektif. Otak wanita memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan metabolisme, otak pemakaian energi oleh otak dengan umumnya. Sedangkan kecepatan metabolisme pria semakin boros energi dengan bertambahnya usia, jadi otak wanita lebih awet daripada otak pria. Otak pria juga mengalami penyusutan dengan cepat. Akhirnya pembahasan materi landasan neurologis bahasa sudah selesai. Apabila dari teman-teman ingin memasukkan sarannya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video pembelajaran hari ini ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk memakai masker dan jaga jarak. Saya Elisa Andriani, biasa dipanggil Caca, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.